Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi ja'ala ramadhana syahra siyami lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Shadaqallahul adzim. Saudara-saudaraku sekalian, pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas tema tentang zakat, khususnya adalah zakat fitrah. Pada dasarnya atau secara garis besar zakat dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah zakatul mali atau zakat harta benda. Yang kedua adalah zakatul fitri atau zakat fitrah atau zakatul nafsi, zakat pribadi atau zakat perseorangan. Apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah adalah zakat yang harus dikeluarkan oleh setiap orang Islam pada saat menjelang hari raya Idul Fitri, dan orang tersebut memiliki kelebihan dari kebutuhan pokok untuk sehari. Pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa setiap orang, baik itu laki-laki, perempuan, tua, muda, kecil, besar, orang sakit, orang sehat, semuanya harus menunaikan zakat fitrah tersebut. Bahkan anak kecil pun, anak yang baru lahir pun, jika dia menjumpai akhir bulan Ramadan dan dia menjumpai awal 1 Syawal, maka dia harus dikeluarkan zakatnya. Oleh siapa anak tersebut dikeluarkan zakatnya? Adalah oleh orang yang menanggung anak kecil tersebut. Dalam hari ini adalah orang tuanya. Sebagaimana sabda baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, addu shadaqatal fitri amman tamunun. Bayarlah zakat fitrah orang-orang yang menjadi tanggunganmu. Anak adalah tanggungan orang tua, maka orang tualah yang harus membayar zakat dari anak itu sendiri. Bukan hanya anak, tetapi juga orang-orang lain yang menjadi tanggungan orang tersebut. Orang tua, kenapa zakat fitrah hanya dikeluarkan ketika Ramadan, sedangkan zakat mal dikeluarkan di luar Ramadan atau di bulan Ramadan dapat dikeluarkan? Karena fungsi zakat fitrah itu salah satunya adalah sebagai pembersih pada perbuatan sia-sia dan omongan-omongan yang kotor yang dilakukan oleh orang yang berpuasa. Dan di samping itu juga sebagai makanan bagi orang miskin. Hal ini dijelaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya. Ani bin Abbas radhiyallahu anhu maqala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi war rafathi wa ta'matan lil masakin faman addaha qabla sholati fa hiya zakatun maqbulatun wa man addaha ba'da sholati fa hiya shadaqatun minas shadaqat. Yang artinya adalah dari Ibnu Abbas radhiyallahu an,
anhuma, ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah itu selaku pembersih dari pada perbuatan sia-sia dan omongan-omongan yang kotor dari orang-orang yang berpuasa dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Maka barang siapa yang menunaikan zakat fitrah tersebut sebelum sholat id, itu adalah zakat fitrah yang diterima. Dan barang siapa yang menunaikannya setelah sholat id, maka itu hanyalah suatu sodako dari sodako biasa. Saudara-saudaraku sekalian, apa yang dipakai zakat fitrah itu? Zakat fitrah itu menggunakan apa? Fitrah pada intinya adalah menggunakan makanan atau kebutuhan pokok dari suatu wilayah terkait. Kalau kita di Indonesia itu ada yang menggunakan makanan pokok jagung, maka zakatnya juga harus jagung. Bagi daerah-daerah tertentu yang menggunakan makanan sagu, maka zakatnya juga pakai sagu. Tapi mayoritas di Indonesia makanan pokoknya adalah beras, maka zakat yang dikeluarkan harus berbentuk beras. Tentu beras yang digunakan, jagung yang digunakan, atau sagu yang digunakan harus sesuai kualitasnya dengan sagu yang dimakan. Katakanlah beras dengan kualitas A, maka zakatnya pun juga yang dikeluarkan berkualitas A. Beras yang harganya 1 kilo 10.000 yang dimakan, maka zakatnya minimal yang dikeluarkan setara harga 10.000 atau lebih dari itu. Andaikan yang dikeluarkan kualitasnya kurang dari itu atau harganya di bawah itu, misalkan 8.000, maka itu tidak diperkenankan. Itulah ketentuan-ketentuan dari zakat fitrah itu sendiri. Berapa banyak zakat fitrah yang harus kita keluarkan, atau berapa kadar atau ukuran zakat fitrah yang harus kita keluarkan, itu adalah 1 sok. Berapa 1 sok itu? Kurang lebih adalah 2,5 sampai 3 kilogram. Kalau kita zakat mungkin 2,5 kilogram boleh, 2,7 boleh, 3 kilo atau lebih boleh. Itu adalah ukuran yang ditetapkan yang harus dilaksanakan sesuai dengan aturan itu. Kepada siapa zakat itu kita berikan? Kita berikan langsung kepada mustahiknya, orang-orang yang berhak boleh. Diberikan kepada panitia zakat atau amil zakat boleh. Kalau kita berikan kepada orang-orang tertentu secara langsung, kita dikhawatirkan akan menumpuk pada orang-orang tertentu, sedangkan orang lain tidak kebagian. Tapi kalau kita serahkan kepada amil, maka insya Allah pembagiannya bisa lebih merata sesuai dengan orang-orang yang berhak menerima. Siapakah orang-orang yang berhak menerima zakat itu? Orang yang berhak menerima zakat sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Jadi tidak sembarangan zakat tidak boleh diberikan di luar orang-orang yang telah ditentukan oleh Allah dalam Al-Quran. Dalam surat At-Taubah ayat 60, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina fi sabilillahi wa ibnis sabil. Faridatan minallah wallahu alimun hakim. Shadaqallahul alim. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat,
para mu'allaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Tahu lagi Maha Bijaksana. Dalam surat tersebut, di dalam ayat tersebut, ayat 60 dari surat At-Taubah tersebut, satu yang berhak menerima zakat adalah orang fakir. Siapa orang fakir itu? Orang fakir adalah orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. Yang kedua adalah orang miskin, orang yang tidak cukup penghidupannya dalam keadaan kekurangan. Yang ketiga adalah pengurus zakat atau amil yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Dan yang keempat adalah mu'allaf, orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. Yang kelima, memerdekakan budak, mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. 6, orang yang berhutang atau gharim, yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Dan yang ketujuh adalah fisabilillah, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, baik itu berupa peperangan ketika zaman sedang mengharuskan atau keadaan dalam keadaan berperang, atau kalau dalam kondisi damai seperti ini, maka orang-orang yang berjuang di jalan Allah, itulah yang dikatakan fisabilillah. Guru-guru mengaji, para ustadz, para kiai yang mengajar di kampung-kampung, di daerah-daerah pedalaman, orang-orang yang bergerak di dalam bidang pendidikan dan lain sebagainya dalam rangka untuk syiar Islam, itulah orang-orang yang berjuang fisabilillah. Dan yang terakhir adalah orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan untuk maksiat, yang mengalami kesengsaraan atau kesulitan biaya dalam perjalanannya. Itulah 8 asnaf yang mendapat bagian dari zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal. Sehingga dengan demikian, kalau kita memberikan zakat kepada orang selain Islam tidak diperkenankan, kecuali sedekah biasa. Kalau kita bersedekah kepada saudara-saudara kita yang kebetulan beragama lain, tidak apa-apa. Kita mengirimkan kue, kita mengirimkan jajan, ngasih oleh-oleh, bahkan kita bersedekah dalam bentuk uang, diperbolehkan kepada siapa saja. Tetapi kalau untuk zakat sudah ditentukan oleh Allah, hanya 8 asnaf itulah yang mendapatkan bagian dari zakat itu. Saudara-saudaraku sekalian, waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah ini selama bulan Ramadan. Artinya sejak awal bulan Ramadan kita diperkenankan untuk membayar zakat sampai sebelum ditunaikan sholat Id. Seperti di hadis yang di atas saya jelaskan, kalau kita membayar sebelum sholat Id, maka itu dikatakan zakatul fitri. Tapi kalau kita menunaikan sedekah tersebut setelah sholat Id, maka itu bukan dikatakan zakat, tetapi hanya dikatakan atau disebut sedekah biasa.
penjelasan yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan zakat. Ada tambahan lagi, yaitu berkaitan bagaimana kita melaksanakan atau menunaikan zakat tersebut. Sudah saudaraku sekalian, selanjutnya adalah saatnya kita memberikan zakat tersebut. Ketika kita memberikan zakat tidak terlepas dari niat. Karena segala amal perbuatan, apapun yang kita lakukan, baik dalam kaitannya langsung dengan Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala maupun kaitannya dengan sang makhluk, hablum minan nas, hablum minal alam, maka semuanya adalah tergantung kepada niat kita. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatunya tergantung kepada niat. Niat itu ada di dalam hati. Jadi niat itu ada di dalam hati. Tetapi untuk memantapkan niat, talafut itu, melafadzkan niat itu juga sangat penting karena untuk kemantapan hati kita di dalam niat. Kalau kita mau berzakat sendiri, maka kita dapat melafadzkan sebagai berikut. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhon lillahi ta'ala. Artinya aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku fardu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, apabila kita menunaikan zakat tersebut untuk orang lain, lafadz niat zakat fitrah yang dapat kita sampaikan adalah sebagai berikut. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri fardhu lillahi ta'ala. Artinya aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk fardu karena Allah Ta'ala. Kalau kita meniatkan untuk anak kita, maka titik-titiknya itu kita ganti dengan untuk anak saya yang bernama ini, untuk istri saya yang bernama ini. Contohnya misalkan kita zakati anak kita, maka niatnya adalah sebagai berikut. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an waladi Muhammad Zaidan fardhon lillahi ta'ala. Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk anakku laki-laki yang bernama Muhammad Zaidan karena Allah Ta'ala. Di samping itu, samping kita niat tersebut, melafadzkan niat tersebut, kita juga dianjurkan untuk membaca doa, baik kita yang sebagai pemberi zakat maupun nanti amil sebagai penerima zakat mewakili mustahik. Bagi orang yang mengeluarkan zakat fitrah, hendaklah membaca doa Allahumma ja'alha maghnaman wala taj'alha maghroman. Artinya, ya Allah, jadikanlah ia sebagai simpanan yang menguntungkan dan jangan jadikan ia pemberian yang merugikan. Itulah doa yang dianjurkan untuk dibaca bagi orang yang mengeluarkan zakat. Sedangkan bagi orang yang menerima zakat dianjurkan untuk membaca doa sebagai berikut. Ajarakallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita wa ja'alahu laka tahuran. Artinya, semoga Allah memberikan pahala atas apa yang engkau berikan, dan semoga Allah memberikan barokah atas harta simpananmu dan menjadikannya sebagai pembersih bagimu. Itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga kita juga dapat menunaikan zakat tersebut, karena dengan menunaikan zakat tersebut puasa kita menjadi sempurna. Barangkali di dalam menunaikan ibadah puasa kita melakukan
kesalahan disengaja atau tidak disengaja. Mudah-mudahan dengan menaikkan zakat fitrah tadi Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan puasa kita dengan wasilah zakat. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.